Selamat siang pemirsa JTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi sehat, solusi kesehatan untuk Anda hadir kembali pada hari Jumat ini 24 Juni 2022. Saya Fana Ruf kembali menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan mudah-mudahan hari ini tetap Anda dalam kondisi baik dan sehat. Tapi kalau misalnya Anda ternyata masih kurang sehat atau sedang dalam diuji dalam sebuah kesakitan, mudah-mudahan 1 jam bersama kami ini bisa menjadi salah satu solusi atau salah satu menjadi pencerahan untuk Anda bisa segera menjadi sembuh kembali. Bersama dengan BMCA, Balai Metafisika Cipta Alam, ada Pak Haji Riko Sanjaya, Masya Allah. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Haji Riko, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pana. Setelah beberapa waktu kemarin kita sempat tidak ketemu lagi, pandemi memang luar biasa. Betul. Merubah banyak hal ya Pak Haji ya. Monggo silakan Pak Haji. Pemirsa sudah tidak sabar nih ingin ketemu Pak Haji. Baik pemirsa CTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah setelah 28 bulan nggak ketemu, hari ini adalah perdana bagi saya untuk kembali hadir di hadapan Anda dengan membawa tema saraf kejepit, stroke, serta diabetes. Jadi bagi Anda yang punya keluhan tersebut silahkan bergabung dengan kami dan jangan sampai Anda tinggalkan saluran ini sampai kami selesai. Dan bagi Anda yang mungkin punya penyakit lain silahkan Anda juga tetap bisa memberikan pertanyaan kepada saya, insya Allah akan saya jawab secara klinis. Baik, jadi tidak hanya diabetes, tidak hanya saraf kejepit atau tidak hanya stroke saja, insya Allah BMCA dan juga Pak Haji Riko Sanjaya nanti siap untuk memberikan jawaban-jawaban terbaiknya untuk Anda. Jadi siapkan aja atau disimak dulu secara baik-baik, kemudian Anda bisa mulai menyiapkan pertanyaannya karena di segmen berikutnya Anda boleh menghubungi kami di 031 825 110 dan di 825 170. Pemirsa, diabetes, stroke ataupun saraf terjepit, ini banyak sekali penderitanya. Bisa jadi sekarang ini Anda yang sedang menonton tayangan kami adalah salah satu dari pasien atau orang-orang yang sedang diuji salah satu dari penyakit tadi. Atau mungkin pemirsa sedang dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja, tapi orang tua Anda atau keluarga Anda atau teman-teman Anda sangat membutuhkan informasi penting dan baik ini. Monggo nanti bisa di-share untuk orang-orang tersayang Anda ya. Kita bahas satu persatu dulu ya Pak Haji ya, untuk masing-masing penyakit yang semakin kesini bukan semakin habis, bukan semakin selesai kasusnya, tapi saya rasa juga semakin ada aja, bertambah aja. Yang pertama diabetes mungkin ya Pak Haji ya. Bagaimana sih ini tentang perkembangan dari diabetes ini, baik secara pandemi kemarin atau mungkin sudah mulai endemi ini, apakah semakin bertambah itu seperti apa nih Pak Haji? Ya, jadi yang pasti pasien saya saat ini yang paling banyak adalah pasien diabetes. Ya, itu urutan pertama. Dan perlu saya sampaikan, saat ini saya punya satu pasien yang berumur 3 tahun kena diabetes. 3 tahun, masih anak-anak. Kemudian yang umur kelas 4 SD dan kelas 6 SD itu kena diabetes. Dan dari ketiga pasien saya yang masih anak-anak itu semuanya mempunyai riwayat orang tuanya kena diabetes. Baik. Jadi gestational diabetes. Jadi pada saat ibunya hamil, diabetes ibunya juga tinggi dan akhirnya ketika lahir anaknya kemungkinan dia sudah diabetes sejak dari lahir. Kemudian kalau yang kelas 4 itu bapak ibunya kerja, dia tinggalnya sama neneknya. Karena neneknya sudah berumur, jadi membuat susu itu malas, disediakanlah susu kotak. Jadi biar tinggal ngambil dari kulkas sehingga diabetesnya menjadi tinggi. Saya udah tahu dari awal ketika ibunya konsul dengan saya, ini anak ini diabetes Bu, karena dulu badannya gemuk, kan sekarang makin kurus-kurus. Tapi nggak mungkin anak kelas 4 SD kena, tapi bapak ibu kan diabetes. Sementara minumnya susu terus gitu. Nah, yang kelas 6 itu juga sama. Jadi dia kasusnya sama. Jadi mereka diabetes, sudah tahu bapak ibunya diabetes, makannya mohon maaf makan mie terus, setiap malam dia makan, badannya gemuk. Jadi setiap jam dia harus makan, dan sama ibunya tidak bisa di stop, karena kalau di stop piring-piring dipecahin dan sebagainya. Sehingga luar biasa diabetes. Jadi hati-hati kepada Anda yang mungkin sekarang if you think that you're just fine. Jadi kalau Anda berpikir saat ini hanya oke-oke saja, sementara bapak ibu Anda punya keluhan diabetes, punya riwayat diabetes, harus hati-hati. Kalau dulu kan mulai dari 40 tahun ke atas mundur menjadi 35 tahun, sekarang ingat 3 tahun.
Nyatanya balita pun sekarang juga berisiko dan terbukti sudah ada yang mengalami atau terkena diabetes ini ya Pak Haji ya. Betul. Nah yang paling repot adalah yang 3 tahun. Bagaimana harus minum kapsul saya nggak bisa gitu. Mau nggak mau ya harus ke dokter, ya diinsulin saja gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan perawatan kecuali hanya terapinya saja karena herbal saya kan harus dibuka, kemudian direndam, air rendemannya diminum dan itu ada rasa pahitnya luar biasa. Jadi ya akhirnya saya serahkan ini sebagusnya ke dokter saja, tapi nanti terapi biar saya perbaiki HbA1c-nya. Karena HbA1c-nya atau fungsi pankreasnya itu udah 14, sementara normalnya kan hanya di 5,7. Nah, ini pankreasnya sudah alhamdulillah sudah membaik, sudah di atas masih di atas 9, tapi dari 11, kan sudah cukup bagus. Oke, baik. Jadi pemirsa benar sekali ya, kalau dulu mungkin kita sudah mulai atau diingatkan untuk was-was di di usia 40 tahun ke atas. Tapi nyatanya sekarang semua itu tidak berlaku, terutama untuk diabetes karena ada faktor turunan, kemudian gaya hidup juga. Seperti yang dijelaskan Pak Haji tadi, kalau umur segitu itu turunannya dapat, gaya hidupnya, pola makan atau pola konsumsinya tadi juga udah salah dari awal ya Pak Haji ya. Oke, nah bagaimana sebenarnya kita bisa mengenali atau seberapa bahaya misalnya nih Pak Haji tentang diabetes yang dari faktor turunan misalnya genetik atau mungkin dari pola hidup, bagaimana itu kita bisa mengenalinya? Iya, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara diabetes itu disebabkan oleh keturunan atau pola makan. Tetapi ada satu yang bisa nyata gitu ya. Jadi ciri-cirinya hampir sama, diabetik poliuria, jadi dia sering pipis, kemudian sering haus, polidipsia, kemudian polifagia, jadi lapar aja, tapi makin makan banyak, badannya makin kurus. Kemudian diabetik retinopati, matanya agak kabur, neuropati, kakinya tebal dan sebagainya, hampir sama. Tetapi kalau faktor pola makan biasanya hampir keluhan itu tidak ada, tapi terjadinya secara mendadak. Dan data di tempat saya masih menunjukkan diabetes karena faktor keturunan itu masih lebih tinggi dibandingkan faktor pola makan. Tapi walaupun Anda mempunyai keturunan, tapi kalau pola makan Anda bagus, itu juga tidak akan terjangkit. Andai kan terjangkit di usia-usia 50 atau bahkan 60 tahun ke atas. Jadi kuncinya pola makan sangat menentukan. Jadi minum herbal saya Pankro, walaupun orang bilang itu hebat Pak Haji, tapi sebenarnya yang hebat itu adalah pola makan. Kenapa pola makan? Saya selalu menguji coba, misalnya satu pisang, saya kasihkan ke 20 pasien diabetes saya. Sebelum makan pisang, 1 jam, 2 jam setelah makan pisang, saya cek gulanya, naiknya jadi berapa, sehingga saya tahu beban glikemiknya. Indeks glikemiknya sekian, kemudian karbohidratnya sekian, beban glikemiknya menjadi sekian. Nah itulah yang menyebabkan orang-orang banyak sembuh di BMJ. Jadi bukan hanya obat saja, sehebat apapun Pankro, kalau pola makannya jelek, dia tidak olahraga, pikirannya tidak tenang, dia berpikiran negatif, ya agak sulit juga untuk sembuhnya. Kerjasama dengan diri sendiri juga sangat dibutuhkan nih artinya ya Pak Haji ya. Jadi sehebat-hebatnya Pankro dari BMCA atau apapun yang disarankan Pak Haji nantinya, kalau Anda tidak komit dengan diri sendiri, Anda tidak mau bekerja sama dengan diri sendiri, baik itu secara pola makan. Saya yang tertarik tadi dengan pikiran mempengaruhi diabetes juga ya Pak Haji ya? Jadi hypertension atau hipertensi atau diabetes itu sangat terpengaruh oleh pola pikir. Jadi kalau kolesterol saya tinggi karena pikiran. Kalau kolesterol sih tidak terpengaruh, tapi begitu Anda berpikir keras, kemudian kurang terima terhadap apa yang dialami saat ini, kurang bersyukur, selalu marah, nah itu udah pasti tinggi. Karena saya punya satu pasien di Surabaya, 3 tahun dia sudah sembuh, HbA1c udah normal. Tapi karena dia mau hajatan, jadi saat gulanya tiba-tiba naik di 220. Selama 3 tahun nggak pernah minum Pankro ya. Naik itu. Ibu kenapa pikirannya lagi, oh iya sih Pak, saya kan maaf, saya janda, jadi saya mau hajatan, segala sesuatu saya sendiri yang mikir. Aduh, nanti kalau amplopnya banyak, duitnya banyak, ibu pasti sembuh. Bener, habis hajatan selesai normal kembali. Luar biasa bagaimana pikiran kita pemirsa bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Haji ya. Nanti di segmen kedua pemirsa mungkin Anda sudah mulai tertarik untuk bisa bertanya-tanya seputar diabetes yang sedang Anda alami, atau mungkin orang-orang terdekat Anda sedang alami, boleh ya. Kita tunggu di 031 82510 dan di 031 82570. Tetap bersama kami di Solusi Sehat bersama dengan BMCA.
Waktu pertama kali makan ya susah ya, berarti kan nggak bisa ya. Terus disuapin gitu, disuapin. Terus dimandiin gitu. Iya, saya sipin. Oh, sipin ya. Berarti sekarang udah bisa mandi sendiri ya, Dek? Dewe ya. Oh, iya. Udah mandi dewe sekarang. Coba Mbah, melaku Mbah. Wah, wes, lancar. Lemes sana. Udah, awalnya nggak bisa makan aja susah awalnya. Obatnya kapsul stroki khusus diminum ya Mbah. Ya nih. Minyaknya juga. Di anu Rek. Nah iya. Sore Rek. Mensore ya. Iya. Dioles minyaknya juga kan, minyak MHCA sama itu kan. Ya. Ya. Nah gini kan enggak alhamdulillah enggak ganggu anak-anaknya. Tadi nggak bisa melaku ya, iya nggak bisa jalan sama sekali. Bisa, oh ya. Iya bisa. Nanti walaupun temut halal bihalal. Oh alhamdulillah. Salah satu video yang sudah kita simak bersama barusan ini pemirsa adalah salah satu pasien dari BMCA. Nah, kalau kita singgung sedikit tentang stroke ini, pasti tidak ada satupun orang yang mengharapkan untuk bisa terkena stroke, karena selain dirinya sendiri sudah merasa mohon maaf menderita, otomatis orang-orang sekitarnya, keluarganya pun pasti tidak akan bisa diam dengan kondisi stroke itu sendiri. Sementara penderita stroke ini sendiri pemirsa di Indonesia khususnya itu juga semakin kesini semakin banyak juga. Sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu Pak Haji untuk stroke sendiri? Baik. Jadi pemicu stroke itu utama adalah masih karena darah tinggi, kedua kolesterol, ketiga adalah diabetes. Diabetes lagi-lagi bisa menjadi pemicu ya? Otomatis dia. Jadi paling banyak adalah itu. Nah, kalau Mbah Wiro ini karena dua, jadi darah tinggi karena sempat 220 per 160, bawahnya itu 160. Kemudian kolesterolnya juga cukup tinggi, 256 saat kejadian. Tapi kalau gulanya hanya lebih sedikit, jadi 178. Kemudian penyebab-penyebab yang lain sebenarnya banyak, tetapi 3 itu yang paling menentukan. Nah, bagi Anda mungkin juga harus tahu ya gejalanya apa sih stroke. Memang ada stroke yang bergejala, ada juga yang tidak. Bahkan sudah ada yang kena stroke sebenarnya, tapi baru tahu setelah saya jelasin. Jadi dia pas naik motor tiba-tiba lemes, jatuh, tapi jarak 5 menit dia bisa naik motor lagi, nyampe rumah jatuh lagi, bisa belum jalan menyadari lagi. kalau itu sebenarnya adalah bagian dari stroke. Bagian dari stroke. Jadi orang berpikir bahwasanya stroke itu karena jatuh, bukan. Jadi karena stroke dululah keseimbangan tubuhnya berkurang sehingga dia menjadi jatuh. Jangan berpikir, loh saya nggak jatuh kok stroke gitu. Jadi stroke itu karena memang lumpuh sebelah sehingga kekuatannya tidak ada, dia jatuh. Jadi jangan menganggap jatuh penyebab stroke. Memang bisa aja jatuh misalnya kepalanya terbentur, kemudian ada trombus. Trombus itu bekuan darah. Ini namanya ischemic stroke. Stroke yang disebabkan oleh sumbatan gitu. Dan ini lebih mudah termasuk Mbah Wiro ini juga karena ischemic stroke gitu ya. Tapi ada juga yang hemorrhagic stroke, pecahnya pembuluh darahnya sedikit lebih sulit dibandingkan dengan yang ischemic stroke. Nah, itu yang perlu diketahui lah. Lantas gejalanya apa? Kapan yang kita bisa mengenalinya? Ya, ada yang namanya pandangan ganda atau kabur. Jadi melihat ini seolah-olah ini ganda. Jadi kayak jari itu ada 10. Oh, ngeblur gitu ya? Menjadi blurring. Atau bisa juga tiba-tiba ada sakit kepala yang sangat luar biasa. Atau diawali biasanya lemah sebelah kiri atau sebelah kanan. Ingat ya, ada bedanya antara stroke dengan saraf kejepit. Saraf kejepit lumpuhnya atas atau bawah, sementara kalau stroke udah kiri atau kanan. Atau kiri. Betul. Nah, ada juga yang kesemutan hanya sebelah sisi badan kanan atau kiri saja, itu udah segejala. Kemudian ada yang mulutnya miring, kesulitan berbicara. Itu kalau kesulitan berbicara kemungkinan besar stroke-nya akan di sebelah kanan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi penyebab utamanya adalah darah tinggi, kolesterol, diabetes. Dan bahkan ada satu orang yang tiga-tiganya itu ada. Masya Allah, ini oke, luar biasa kalau itu ya. Terus Pak Haji, kapan nih kita bisa mulai mencegah terjadinya stroke itu sendiri? Baik, jadi kalau Anda yang punya
apa tuh istilahnya faktor risiko. Ini dia. Seperti Anda punya darah tinggi, punya diabetes, kemudian kolesterolnya selalu tinggi, termasuk trigliseridnya, LED, laju endap darahnya. Tapi yang paling sering adalah darah tinggi, kemudian kolesterol dan diabetes. Kalau Anda punya faktor risiko itu, ya dari sekarang harus hati-hati. Kalau dokter misalnya ngasih obat tensi vas atau kaptopril atau yang lain-lain, ya diminum saja. Atau setidak-tidaknya Anda punya alat ukur sendiri di rumah. Jadi sering dicek tensinya, bangun tidur dicek, kemudian mulai ada pusingnya dicek. Nah itu bisa mengurangi risiko terjadinya stroke. Kemudian kolesterol, kalau ada kaku-kaku, mulai ada kesemutan, kemudian miring ke kiri, miring ke kanan, kok sering kesemutan. Nah itu dicek kolesterolnya. Kalau diabetes sudah jelas, kok saya sering pipis ya, kok saya sering haus ya, kok mata saya kabur ya, kok saya mulai lemah syahwat ya, dia cek gulanya. Jadi kalau punya risiko itu ya harus sering kontrol ke dokter. Tapi kalau Anda ingin yang sistemnya alamiah, ilmiah, ilahiyah, ya datang ke BMCA, insya Allah nanti bisa kita bantu supaya tidak terjadi. Nah kembali ke Bapak itu, setelah ini sepeda motor di tempat tidur akhirnya stroke beneran. Jadi nggak bisa gerak sama sekali, dan itu di sebelah kanan nggak bisa ngomong. Alhamdulillah karena masih baru, cepat prosesnya. Jadi kalau Anda stroke-nya masih sekitar antara 1 hari sampai 1 bulan itu insya Allah jauh lebih cepat. Jadi nanti darahnya saya lancarkan, ada kita antikoagulan. Obat dari namanya Stroke Plus ya, nanti saya tunjukin. Itu bersifat antikoagulan, jadi menghilangkan bekuan darah, bisa menghilangkan sumbatan. Kemudian di situ juga ada pengencer darahnya. Kemudian juga ada apa itu namanya untuk menurunkan tensinya. Baik ya. Ada yang menarik tadi dari apa yang disampaikan Pak Haji ini, alamiah, ilmiah, ilahiyah. Saya belum pernah mengenal istilah itu dari tempat lain nih. Boleh dijelaskan seperti apa itu Pak Haji? Alamiah, ilmiah, ilahiyah ini udah saya patenkan. Jadi kadang-kadang masih ada orang lain yang memakai ini, udah saya patenkan di BMC dari tahun 2003. Siap. Jadi alamiah itu apa maksudnya? Alamiah itu menggunakan obat herbal. Kemudian menggunakan dalam pengobatan energi cipta alam. Jadi siapapun boleh berobat ke BMCA, dan nanti ketika datang saya minta untuk berdoa, dan saya doakan sesuai dengan agama saya. Nah itu namanya ilahiyah. Kemudian alamiah, ilmiah. Dalam menegakkan diagnosa saya selalu menggunakan ilmu kedokteran. Jadi menggunakan alat-alat bantu kesehatan. Nah sehebat apapun obat, sehebat apapun alat, sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, ketika Allah tidak kita libatkan di dalam pengobatan, banyak yang gagal. Sepakat. Karena banyak pasien-pasien yang kanker, dia sudah divonis, sudah kemoterapi, ada yang di kolonoskopi, kebetulan ada tumornya di ususnya, kemudian sudah di kemo, habis kemo untuk mengecilkan tumornya, benjolannya baru nanti dioperasi. Ketika saya kasih ketenangan jiwanya, saya kasih ketenangan pikirannya, saya ajak berdoa sesuai dengan agamanya, menangis dia. Plong rasanya, karena tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi di dunia ini tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Kita dikasih sakit biar apa? Biar tahu nikmat sehat itu seperti apa. Pada saat sehat sholatnya ya harus dibenerin. Pada saat kaya duitnya juga harus dibagi-bagi untuk bersedekah. Ternyata dengan sakit kita banyak mengeluarkan uang, mahal harganya kan. Dengan sakit kadang kita juga menjadi pribadi yang lebih dekat, lebih agamis, karena tidak ada yang kita lakukan. Aduh, saya sudah divonis tinggal 3 bulan lagi ya. Apa yang bisa kita lakukan? Dzikiran. Itu kita cari sisi positifnya. Oh bagus, kalau Anda sudah mendapatkan vonis, artinya kurang lebih 3 bulan itu bisa ketahuan kami akan meninggal. Gunakan waktunya untuk ingat sama yang di atas. Betul sekali. Biar Rodotul Jannah menjadi milik kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Jadi kalaupun misalnya sekarang ini pemirsa sedang mengalami sakit yang sangat luar biasa, bahkan mohon maaf misalnya secara medis pun Anda dinyatakan sudah tidak lama di dunia ini, atau mohon maaf tidak ada yang bisa membantu misalnya, Allah tidak mungkin bagi Allah. Intinya adalah Anda harus terus berikhtiar sebaik mungkin dengan cara yang sebaik mungkin. Tetap bersama kami, bisa jadi ini menjadi salah satu ikhtiar baik Anda untuk menuju kesembuhan Anda bersama dengan BMCA. Mulai
membuka line interaktif untuk Anda pemirsa. Boleh silahkan yang mau berkonsultasi dengan Pak Haji Riko Sanjaya di sini di 031 825 110 dan di 825 170. Apakah Anda punya keluhan diabetes, stroke ataupun saraf terjepit, cancer atau keluhan-keluhan yang lain, boleh disampaikan aja. Siapapun dari Anda, apapun atau dari manapun Anda, boleh dan berhak untuk mendapatkan kesembuhan bersama dengan pendampingan dari BMCA pastinya. Diabetes, kemudian tadi stroke, itu penyakit-penyakit yang bukan penyakit biasa, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan juga. Insya Allah semuanya atas izin Allah, atas izin Tuhan, semuanya bisa menjadi sembuh seperti sedia kala bersama dengan BMCA. Nah Pak Haji, apakah dari stroke tadi ada yang masih ingin ditambahkan atau kita bergeser ke penyakit yang lain? Saya rasa cukup. Nanti mungkin ada juga penelpon yang nanya tentang itu, mungkin boleh, tetap akan iya. bisa saya jawab. Nah, untuk saraf terjepit ini yang juga biasanya kita tidak atau pasien mungkin kurang menyadarinya dalam waktu dekat biasanya. Baru beberapa waktu lama baru tersadari, baru oh ternyata ini saraf terjepit. Berarti artinya tidak bisa dihindari dong atau seperti apa Pak Haji? Sebenarnya saraf kejepit bisa dihindari juga sih. Jadi saraf kejepit kan bisa kita lihat penyebabnya itu apa. Jadi penyebab utamanya biasanya karena kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan siapa sih yang ingin kecelakaan? Betul, yeah. Kalau hanya sekedar ngangkat berat dengan posisi yang salah, ada pelajaran untuk itu. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada orientasi ya untuk supaya terhindar saraf kejepit. Kemudian skoliosis misalnya, pembengkokan tulang belakang ke sisi kiri atau kanan namanya skoliosis. Saya pernah melihat tuh. Jadi posisinya. Nah, kemudian lordosis yang bongkok. Nah, itu menyebabkan saraf kejepit juga. Kemudian pemain bulu tangkis hard landing. Jadi habis mes kakinya mendaratnya keras. Nah, itu menimbulkan saraf kejepit atau osteoartritis. Pengapuran atau osteoporosis. Karena osteoporosis tulangnya kurang kuat, akhirnya bantalan tulangnya menurun dan ini menyebabkan saraf kejepit. Saraf kejepit tidak mengenal usia karena ada anak BTR ya, perumahan BTR umur 4 tahun perosotan kekencengan karena didorong sama temannya. Nah, pas mentoknya itu di situ ada batu bata. Langsung saat itu nyeri hanya hitungan 18 hari sudah akhirnya lumpuh, nggak bisa merasakan. Jadi nggak bisa pipisnya sudah loss, BAB-nya tidak terasa, tidak terkontrol. Ya, saat itu sih mau dibawa ke ruang operasi. Kebetulan dokter anestesinya nggak hadir, jadi batal. Nah, pada saat di luar itu ketemu dengan orang, dikasih tahu, oh saya kalau saraf kejepit, anak saya pernah saraf kejepit dan dibawa ke BMCA. Alhamdulillah sembuh, jadi nggak jadi operasi. Alhamdulillah, kuasa Tuhan luar biasa ya pada waktu itu ya. Ada ke penelpon yang masuk, kita tunggu di 031 825 110 dan di 825 170. Oke, sambil kita menunggu penelpon pemirsa ya. Jadi ternyata memang itu tadi jalan menuju BMCA. Tidak jadi operasi, tidak jadi anestesi. Padahal di kondisi yang sudah, mohon maaf nih, pipis atau BAB-nya sudah loss atau sudah tidak kontrol lagi. Itu menjadi salah satu ciri dari saraf terjepit yang diketahuinya cukup singkat ya Pak Haji ya. Ada kan yang biasanya harus berpuluh-puluh tahun gitu baru tahu, oh ternyata dulu pernah jatuh misalnya seperti itu. Ya, bagi anak muda yang mungkin jatuh sekitar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin belum begitu berefek ya. Jadi efeknya 10 tahun, 11 tahun dan itu biasanya ada pemicu. Pemicunya itu apa? Ngangkat benda berat, tidur dalam kondisi salah atau main bulu tangkis habis mes posisi jatuhnya salah gitu. Oke, boleh kita angkat telepon dulu ya Pak Haji ya. Halo, Solusi Sehat. Selamat siang. Halo, Pak. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Dengan Rino, Pak, dari Ibu dari Padang. Dari Padang, silakan. Langsung saja apa yang ingin disampaikan atau keluhannya apa, silakan Pak Rino. Kebetulan ini kita mau sampaikan kesaksian bahwa Bapak saya kan sudah 1,5 bulan, kurang lebih 6 minggu yang lalu, kan diteropong lewat anus bahwa Bapak saya itu terkena kanker di usus. Mohon maaf, bapaknya siapa Pak? Ini siapanya? Saya anaknya Pak. Ya, maksudnya bapaknya siapa? Siapa? Bapaknya siapa namanya? Bapaknya Harun Wahyudi. Oh ya Pak Harun mah tahu saya, itu pasien saya. Ini putranya ya, berarti daerah Darmas Raya. Terus gimana kondisinya Pak? Kondisinya alhamdulillah sekarang udah membaik setelah mengkonsumsi obat dari BMCA itu. Kita dikasihnya kerlang
Kerlang. kemudian stoplet untuk pendarahan, terus minyak MHCA sama SOP Subarasi Pak Haji. Oke. Waktu itu kan kita awal-awalnya dikira ambeien karena setiap bapak saya ini buang air besar itu selalu keluar darah. Nah kita kan berobat ke puskesmas, ke dokter di daerah Semirumbi sana, akhirnya dibilang ambeien, tapi ternyata kan nggak ada juga perubahan. Nah, ya karena kan waktu itu kita saya dirujuk bilang ke Pak, ya salah satu rumah sakit di Padang, dan kita dianjurkan untuk diteropong istilahnya kalau di bahasa orang awam ya. Nah itu baru ketahuan udah ada kanker usus sebesar pendarahannya gimana 0,5 kali 0,4 kali 0,2 cm Pak diameternya. Oke. Pendarahannya gimana sekarang? Kemudian kondisi Pak Harunnya gimana sekarang udah? Nah, alhamdulillah setelah kita mengkonsumsi obat dari PMCA ini mengikuti anjurannya, itu kemarin buang air besarnya sudah mulai lancar. Awalnya cuma 2 minggu paling 2 kali ya, seminggu 2 kali. Nah, sekarang sudah setiap hari, kadang-kadang paling lambat 2 hari sudah bisa BAB dengan lancar tanpa pendarahan. Dan alhamdulillah perdarahan sudah mulai stop ya. Baik. Ya alhamdulillah dengan saran dari Pak Haji, walaupun kita nggak sempat ke PMCA, tapi kita ngikutin dari saran itu, alhamdulillah bisa ini udah mulai mengecil ininya. Pasti teropong yang kedua hari Rabu kemarin. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Gini Pak Haji, kalau seandainya ini sudah mulai menurun, sudah mengecil, apakah kita masih mengkonsumsi yang SOP Subarasi sama Kerlang ini Pak Haji? Baik. Nanti saya jawab ya. Sudah boleh ditutup ya Pak Rino. Terima kasih. Pak Semoga Rino. semakin membaik, semakin sehat total untuk orang tuanya dan juga Pak Rino sendiri pastinya. Jadi ini sebenarnya hanya konsultasi by phone dengan saya. Oh, by phone. Jadi ini divonis sama dokter itu ambeien. Karena pada saat BAB itu selalu keluar darah. Tetapi ingat pemirsa, saya praktek sudah 25 tahun, jadi sangat mudah membedakan mana ini yang kanker usus dengan mana yang ambeien. Jadi sederhana. Bagi Anda orang awam, ketika Anda BAB yang keluar darah adalah darah cair, encer, itu kemungkinan besar adalah wasir atau ambeien atau bahasa kedokterannya hemoroid. Encer. Berwarna merah. Baik. Atau ada rasa nyerinya. Iya. Nah itu berarti di rektumnya itu ada benjolan sehingga dia karena ketekan sama feses akhirnya dia sakit. Tetapi ketika Anda BAB pendarahan dan pendarahannya adalah agak kental, warnanya hitam, kemudian BAB-nya itu tidak sehari sekali tetapi bisa malah seminggu sekali, 5 hari sekali, sajamin, apalagi BAB-nya warnanya hitam, udah pasti itu adalah cancer. Makanya saat itu Pak Harun saya bilang, mohon jangan pindah rumah sakit ke tempat yang lain. Ternyata di situ harus di kolonoskopi, ketahuan dari kolonoskopi. Kalau saya sih udah tahu cancer itu ya. Kemudian patologi anatominya sudah menyatakan itu adalah cancer stadium 3 dan harus di kemioterapi karena beliau takut di kemo. Akhirnya ya cari-cari searching di internet, ketemulah PMCA gitu. Jadi sekarang saya kasih stop bleed untuk pendarahannya sudah bagus. Kemudian saya kasih Kerlang sama Subarasinya, dilanjutkan aja Pak. Nanti insya Allah itu nanti udah lebih mengecil lagi dalam hitungan. Ini kan baru 6 minggu ya. Mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan insya Allah bisa sembuh. Jadi sarannya adalah tetap dilanjutkan aja. Nanti kita akan kasih tahu kira-kira produknya apa yang sudah dikonsumsi orang tua dari Pak Rino. Kita terima telepon dulu ya pemirsa ya. Solusi Sehat dengan BMCA. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bu. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Muhammad Inang Lubuk Linggau Bu. Di Lubuk Linggau. Baik, silakan Bapak. Ada yang Palembang. ingin ditanyakan? Silakan Pak Muhammad. Nah sekarang saya di stroke Bu. Oh, stroke ya. Iya. Usia berapa Pak kalau boleh tahu? Usia 61 tahun. 61 tahun. Bapak stroke-nya sebelah kiri atau sebelah kanan Pak? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya, baik. Iya. Penyebab utamanya karena gula, darah tinggi atau kolesterol? Darah tinggi Pak, darah tinggi sama kolesterol. Darah tinggi dan kolesterol. Saat ini tangan masih bisa digerakkan, masih bisa diangkat gini atau memang sudah Masih bisa digerakkan, cuma kram Pak. berat ya? Ya kram Bu. Berat sama kram juga Pak. ada kebasnya ya Pak ya? Kebas itu tebel gitu Ya kebas, benar. Baik. Oke, Ya. Lubolinggonya tepatnya di mananya Pak? Karena saya sering kan ke situ. Di jalan jalan sebelah Pak. Di Simpang Tanah Priuk. Baik, tahu saya. Ya, oke, baik. Nanti saya jawab ya Pak ya. Pak Muhammad boleh ditutup teleponnya, segera direspon Pak Haji. Silakan Pak. Ya, ini stroke karena darah tinggi sama kolesterol.
Jadi nanti insya Allah nanti kita punya kapsul yang seperti saya kasihkan ke Mbah Wiro tadi, mana ya? Oh, oke. Oh, Kapsul untuk stroke yang juga sempat Nah, ini dikonsumsi dia. oleh Mbah Wiro di VT iya, tadi ya Pak iya, Haji betul, ya. betul. Seperti apakah kapsulnya nanti ini? kapsulnya saya kasihkan, pokoknya kapsul dari BMC aja ya. Nanti Bapak bisa pesen, nama kapsulnya adalah Stroki Plus. Stroki Plus, kemudian minyak MHCA, dan juga minyak gembolo. Jadi Stroki Plus, kemudian minyak MHCA, minyak gembolo, dan kalau bisa dengan SOP Subarasi. Nah ini, nanti Bapak bisa konsultasi ke bagian pemesanan obat atau ke bagian konsultasi. Nanti Bapak diarahkan belinya bisa melalui Shopee, bisa melalui Tokopedia, bisa melalui toko daring kami, atau unduh aplikasi Rumah Sehat BMCA. Nanti ketahuan harganya berapa, ongkos kirimnya berapa. Jadi sekali lagi untuk yang punya keluhan stroke ada Stroki Plus, kapsul Stroki Plus, minyak MHCA, minyak gembolo, sama Subarasi. Insya Allah. Artinya Pak Haji meskipun di Lubuk Linggau atau di kota manapun tidak harus langsung bertemu dengan Pak Iya, Haji, betul, tapi betul. bisa mengunduh aplikasi BMCA tadi, semuanya lebih mudah ya Betul, Pak Haji insya Allah. ya. Karena saya pernah ngobatin orang tuanya mantan menteri ya. Nah, menteri ini sekarang lagi masuk sekolah di Sukamiskin. Ya stroke juga di sana. Saya kebetulan pernah ke Lubuk Linggau beberapa kali. Oke, baik Pak Muhammad dan juga Pak Rino tadi meskipun mungkin belum berkesempatan langsung bertemu ya, tatap muka secara langsung dengan Pak Haji, insya Allah produk-produknya atau kapsul atau saran dari Pak Haji Riko tadi bisa dilaksanakan supaya bisa cepat semakin sembuh total gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Haji ya, kita masih ada beberapa segmen lagi, kita juga masih akan mengenalkan apa sih produk-produk yang luar biasa dari BMCA ini. Kita juga masih menunggu Anda pemirsa untuk bisa segera menghubungi di line interaktif kami di 031 825 510 dan di 031 825 570. Ya, silakan pemirsa di 031 825 510 atau di 031 825 570 Anda bisa mulai segera menghubungi kami untuk bisa langsung berkonsultasi by phone dengan Pak Haji Riko. Atau untuk Anda yang berada di dekat dengan kota Surabaya, Sidoarjo atau sekitarnya, atau dari manapun Anda berada, kalau berkesempatan untuk bisa datang di kota Surabaya, boleh bisa mampir di Rumah Sehat BMCA yang ada di Jalan Bendul Merisi, Gang Talas 2, nomor 10, dekat Rumah Sakit Angkatan Laut ya. Atau nomor teleponnya ada di layar televisi Anda. Nanti bisa telepon dulu, bikin janji dulu. Insya Allah Pak Haji bisa ditemui di Surabaya sampai hari Senin. Sampai hari Senin pagi ya. Senin pagi. Tapi lebih amannya adalah sampai Minggu malam. Sampai Minggu malam, insya Allah bisa ditemui. Jadi silahkan pemirsa yang mungkin kurang merasa puas konsultasinya by phone aja, bisa langsung bertemu aja, atau membawa keluarga Anda yang sedang benar-benar membutuhkan bantuannya Pak Haji dan juga produk dari BMCA, monggo bisa langsung aja datang merapat, bikin janji dulu supaya bisa lebih aman lagi ya. Nah Pak Haji, tadi kita sudah mengenalkan sampai stroke ya, stroke, diabetes sudah, saraf terjepit sudah. Ada yang ingin dikenalkan tadi dari produk yang mungkin sempat terlewat tadi? Oke, ada. Stroke Tapi Plus. sebelum itu saya pengen memberikan sedikit penjelasan tentang saraf kejepit ya. Boleh. Jadi ciri-ciri saraf kejepit itu apa? Selain tadi ada anak yang umur 4 tahun lumpuh tadi adalah biasanya adalah ada rasa sakit di bagian pinggang. Nah, rasa sakit itu kadang merambat ke pantat, kemudian ke paha sampai ke betis. Tidak kuat berdiri lama, tidak kuat jalan jauh. Kalau sudah parah batuk atau bersin, bangun tidur sakit. Naik motor, kena polisi tidur, kena lubang, dia terasa sakit. Nah, itu adalah ciri daripada saraf kejepit. Nah, kalau berjalan kadang-kadang dia tidak rasa sakitnya kurang, tapi ada rasa lemesnya. Nah, setelah lemes, kebas, kemudian mati rasa, akhirnya harus duduk dulu. Duduk sekitar 5 menit, 3 menit sampai 5 menit, udah kuat lagi jalan, karena darahnya udah ngalir, jalan lagi. Nah, itu adalah salah satu beberapa daripada gejala atau ciri saraf kejepit. Nah, obatnya apa nanti? Kalau untuk saraf kejepit itu ada namanya New SK. SK singkatan dari saraf kejepit. Kemudian ada Sentulo. Jadi ada Sentulo itu singkatan dari sendi, tulang, dan otot.
Memang ini untuk analgesik. Analgesik itu apa? Pereda nyeri, Pereda tapi nyeri. memang tidak sehebat obat dokter. Jadi dia hanya mungkin 70%-nya aja, namanya obat herbal, juga nggak akan bisa ngalahin obat dokter. Kemudian ini adalah New SK. Jadi ini adalah kapsul saraf kejepit yang terbaru. Ini fungsinya untuk memperbaiki bantalan tulang yang menonjol, cincin anulus yang pecah, kemudian kalau orang nyebutnya kan dokter disposisi lumbal, jadi dia geser gitu. Nah ini bisa. Kemudian untuk melancarkan peredaran darah. Nah kemudian di luar itu juga ada yang minyak ya, namanya minyak gembolo, kayaknya nggak ada. Tapi ini yang paling penting. Semua pasien yang berobat di BMCA selalu saya kasih minyak MHCA, singkatan dari minyak husada cipta alam. Minyak ini memang untuk mengobatin penyakit medis dan di luar medis. Kalau di luar medis sangat nyata hasilnya. Jadi ketika diolesin minyak saya ini nanti keluar rambut, keluar hijau, keluar kayu, keluar binatang, macam-macam lah, udah banyak. Kemudian kalau yang medis biasa ya paling hanya pasir atau sesekali kalau ada gabungan medis non medis bisa jadi kristal. Jadi pemakainya harus berdoa sesuai dengan agamanya, dioleskan ke seluruh tubuh, digosok-gosok sampai 5 menit. Nanti kalau non medis pada saat ditinggal misalnya ngolesin istrinya tek tiba-tiba ada aja paku atau apa. Nah, dulu sebelum saya menggunakan herbal saya menggunakan satu minyak dan air putih saja. Tetapi kadang-kadang kami mendoakan tuh juga keikhlasannya kadang terganggu sama setan. Yang berdoa pasien juga terganggu oleh setan. Tidak konsentrasi Allahu Akbar tapi pikirannya oh itu kurang ajar itu ya. Masih seperti itu. Nah, ini pakai minyak ini. Oke, baik, kita terima telepon lagi. Oh, ini minyak Solusi gembolo ada. sehat dengan BMCA. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Mursadi di Riau. Di Riau. Silakan Pak, ada keluhan apa Pak yang bisa kita bantu? Kita mau tanya ini, Bu. Keluarga kan ada sakit lever. Sakit apa, Pak? Liver ya? Liver. Lever, dia kan susah banget besar. Kentut pun susah. Nah, itu solusinya gimana itu, Pak? Tadi kenapa? Mohon maaf, Pak. Sudah ngerasain apa yang dirasa? Yang dirasa susah air besar. Susah buang air besar. Oke, sudah cukup. Oke. Baik. Baik. Oke. Matanya sudah kuning, kukunya sudah kuning atau belum, Pak? Gimana? Matanya kuning, kukunya kuning, kemudian masih doyan makan atau enggak? Udah enggak doyan? Makannya, mulutnya apa? Merasa pahit gitu. Pahit. Rasa lendir. Oke. Lendir. Mulutnya merasa ada lendirnya. Ya, baik. Kemudian di sini udah kelihatan keras ya, Pak? Yang sebelah sini udah keras ya? Gimana, Pak? Sudah keras bagian perut sebelah kanannya? Perut sebelah kanan? Iya, perutnya keras, betul, Oke, keras. dokter sudah pernah memvonis ini adalah sirosis atau bukan? Belum? Komponen ini adalah penyakit lever. Oh, yes. Oh, Baik, liver cukup. aja gitu ya. Cukup. Sudah cukup ya. Pak Nur Cukup. Sadi boleh ditutup teleponnya. Pak Haji Riko akan segera membantu menjawab pertanyaan Anda. Oke, siap. Terima Baik. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya Pak Nur wabarakatuh. Sadi ini penelponnya dari luar kota semua ya, Iya. Sumatera semua ya. Luar biasa ya. Jadi ini penyakit liver itu banyak. Jadi salah satunya yang paling berbahaya adalah sirosis. Sirosis itu adalah kanker hati. Cirinya apa? Memang dia sudah sini berlendir, kemudian udah mati rasa, kemudian makan sudah nggak doyan, kemudian sini sudah keras, membengkak. Ya itu memang harus banyak berdoa. Kemudian yang penting saya mengobatin orang itu kan bukan hanya memberikan obat saja, Iya. tapi mind, body, and soul. Jadi pikirannya, hatinya, baru fisiknya saya benerin. Di luar itu adalah sekalipun saya kasih kapsul Verlang, namanya Verlang tuh ya gampang bahasanya, livernya ngilang gitu ya. Jadi semua obat Baik. kita milih bahasa yang mudah Iya, iya. dihafal. Jadi nanti ada kapsul Verlang, Pak. Kemudian ada liver guard. Liver guard. Jadi liver ya liver, guard itu artinya penjaga. Jadi ini untuk mengobati livernya. Nah, setelah itu yang paling utama adalah herbal saya ini bukan dari saya ya. Ini SOP Subarasi, ini murni dari Jepang dan diciptakan untuk memperbaiki sel-sel saraf yang rusak, meremajakan sel-sel yang tua. Jadi kalau mau awet muda ya harus minum ini, kemudian Bisa itu, Pak. mengaktifkan sel-sel yang tidur gitu. Jadi Oke. anak-anak yang
lambat bicara, telat bicara, kemudian sulit bicara, kemudian mentally retarded atau keterbelakangan mental bisa dengan ini gitu. Jadi ini untuk semua penyakit, terutama untuk liver ya, ini sangat bagus. Bagus ya. Jadi karena Bapak di Riau, nanti silahkan pesan saja ya Pak ya. Jadi kalau di BMC insya Allah stafnya bagus-bagus, artinya nanti Bapak Fast tanya respon resinya ya. kapan, nanti bisa dicek keberadaannya di mana. Insya Allah jadi bisa bisa lewat toko daring, bisa telepon langsung ke bagian nomor pemesanan, atau bisa juga lewat aplikasi. Oke, baik. Jadi di seluruh Indonesia Betul. Anda berkesempatan untuk bisa mendapatkan produk-produk dari BMCA dengan cara yang sangat mudah sekali. Kembali kita terima telepon lagi, Solusi Sehat dengan BMCA. Halo. Halo. Ya, ini dia akhirnya Ibu ya. Dari tadi Bapak terus. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, selamat siang Bu. Saya dengan Wati dari Jakarta. Dari Jakarta. Silakan Ibu. Ada pertanyaan Saya apakah? punya adik usia 50 tahun laki-laki. Beliau itu bangun tidur kok terasa pipinya seperti kayak kebal gitu ya. Begitu dia ngaca ternyata dia punya mulut menyong ke kiri. Terus nggak bisa maksudnya meludah atau apa. Terus dia ke rumah sakit, ke dokter, katanya itu bukan gejala stroke, tapi itu angin. Apakah benar begitu? Maksudnya apa sih penyebabnya? Terus juga obatnya apa kalau dari Pak Haji? Oke, Ibu Wati mohon maaf jangan ditutup dulu ya. Ya. Jadi ini keluhan adiknya seperti apa tadi? Tidak bisa meludah? Iya Pak Haji, jadi Oke. dia bangun tidur tuh ngerasa pipinya kok tebel gitu ya. Ngerasa Begitu dia pipinya tebal. ngaca, Oh, pipinya tebal sebelah mana Bu? sebelah kiri, jadi Oke. menyongnya ke kiri. Ini adalah saraf kejepit di Tidak bisa berludah sama makan susah ya, menyon gitu kayak orang stroke gitu loh Pak Haji. Oh ya, ini bukan stroke Bu, ini adalah saraf kejepit di servikal, di leher Ibu. Saya yakin itu kalau nanti di MRI itu ketemu di C6 sama C7. Jadi tapi ini ada tebelnya ya. Kemudian jari tangannya sudah mulai ada sesekali kebas atau belum Bu? Enggak ada. Dia biasa aja bisa. Oh masih biasa, berarti Bisa, memang tingkat bisa. penonjolannya belum kuat. Jadi Ibu kan praktek saya itu di Bekasi Bu. Jadi kantor pusat saya itu ada di Bekasi. Jadi selama saya tidak di Surabaya, tidak di Bali, itu saya selalu setiap harinya ada di Bekasi. Jadi nanti Ibu lihat alamatnya di sana atau silahkan hubungi bagian konsultasi. Insya Allah Bu, kalau kayak gini mungkin mohon maaf satu lagi, lidahnya ada agak sedikit udah mulai mati rasa atau belum? Sepertinya enggak ya Pak Haji ya. Oh masih belum ya? Oke. Cuman dia ngunyah aja yang susah Pak Haji. Oh, Ngunyah baik. susah. Yang ngunyah Oke. susah ya karena ada penjepitan sarafnya. Sama Lebih mudah minum sih Ibu susah. ini. Lebih mudah insya Allah. Masih belum begitu parah. Enggak kayaknya Pak Haji. Baik. Nanti Bu langsung aja nanti datang ke Rumah Sehat BMC yang di Bekasi ya Bu ya. Oh iya baik Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Baik. Terima kasih Iya, Bu Wati semoga dari adik Jakarta. saya bisa kembali normal. Makasih Pak Haji. Insya Allah, betul, Amin. betul. Amin. Selamat Insya siang Pak Allah. Haji dan Oke. Ibu. Iya, iya baik. Semoga ini masih kasus agak ringan ya, Iya, semoga ya masih Pak Haji masih ya. agak ringan. Jadi ini memang bukan stroke. Jadi stroke itu saya tidak pernah menggunakan alat, tetapi saya scan itu hanya dengan tangan atau Oke. dengan penegakan diagnosa. Oke. Jadi nanti saya tanyakan, nah karena tidak datang, kalau datang ke saya pasti nanti akan coba miring ke kini ada rasa yang nggak nyaman nggak, atau nyeri nggak, atau belok ke kanan, kemudian dongak, nunduk, nanti akan kelihatan di situ. Oke. Oh ini nanti di C1, ada C3, C4 dan Iya. sebagainya. Oke. Jadi saraf kejepit di leher, saya kasih tahu ciri-cirinya adalah dia mengalami kesulitan dalam misalnya nunduk, dongak, dia ada rasa sakit. Kemudian ada rasa kebas kalau udah parah di salah satu jari, atau kalau udah parah banget seperti ada rasa kesetrum. Bahkan nanti meludah aja juga sulit. Kemudian dia mempunyai persamaan, sedikit persamaan dengan stroke. Tapi yang membedakan kalau stroke tidak ada rasa sakit. Begini-begini nggak ada rasa sakit. Tapi kalau saraf kejepit di leher itu ada rasa sakitnya. Oke. Jadi termasuk nanti pipinya tebal. Cuman bedanya kalau stroke itu otak kanan mengatur tubuh sebelah kiri, otak kiri mengatur sebelah kanan. Kalau stroke enggak, kalau misalnya kena saraf kejepit di leher kanan ya bagian kanan yang kena. Tapi biasanya kalau leher bisa ke seluruh tubuh sampai ke kaki. Tapi kalau hanya pinggang ke bawah saja efeknya. Mungkin pasien saya di Bali yang 6 tahun hanya bisa ngelihat lampu kamu yang mati atau saya duluan yang mati. Alhamdulillah sudah normal, udah bisa. Ini semuanya mati rasa sini. Jadi termasuk lidahnya mati rasa, matanya pun juga
kebas luar biasa tebal karena udah Itu parah. dia pentingnya bagaimana kita bisa membedakan dan mengenali apakah ini stroke, apakah ini saraf terjepit gitu. Jangan langsung divonis atau menjadi dokter untuk diri sendiri kemudian asal aja mengkonsumsi sesuatu malah bisa lebih bahaya ya pemirsa ya. Jadi ada baiknya seperti Ibu Wati tadi atau mungkin pemirsa yang lain yang mungkin sedang juga mengalami hal yang sama atau keluarganya sedang mengalami hal yang sama, boleh bisa langsung konsultasi, datang langsung ke Bekasi kantor pusatnya kalau memang dekat dengan sana, atau kalau misalnya ada di Surabaya dan sekitarnya. Ini juga kabarnya sangat baik sekali pemirsa, karena hari ini sampai dengan Minggu malam ya, insya Allah Pak Haji bisa Anda temui di kantor cabang Surabaya pastinya ya. Tetap bersama kami mempunyai segmen yang lain. Sebelumnya kita akan simak satu video yang menarik ini untuk Anda. Diabetes, sering kencing, sering minum, sering lapar, lemas, capek, ngantuk, tangan dan kaki kesemutan, badan kurus, lemah syahwat, mata kabur dan lain-lain, silahkan datang ke Rumah Sehat BMCA. Setelah kami terapi dan doakan, insya Allah gula Anda langsung turun di tempat. Lihat video ini. Ku harus bertemu dengan dirimu yang selalu lukai hatiku, jiwaku dan ragaku. Dulu tak berdaya karena sikap dan tingkahmu. Berulang kali ku maafkan dirimu, namun kau ulangi lagi. Kini saatnya aku pergi dan mencari pengganti. Kau yang telah melukai perasaan hati ini. Saya Eko, kira-kira 1-2 tahun yang lalu saya menderita gula darah yang cukup tinggi atau yang biasa disebut dengan diabetes, mencapai 260 lebih kadang-kadang. Menyaksikan JTV, saya melihat penayangan BMCA di bawah pimpinan Bapak Haji Riko Sanjaya. Ketemu Pak Haji Riko, diberi terapi, diberi konsultasi, diberi obat, kira-kira 6 botol obat. Dan kalau boleh dibilang cuma sekitar 3 bulan, puji Tuhan, gula darah saya normal kembali. Dan setelah 6 botol, 5 atau 6 botol saya minum Pancro, saya periksakan gula darah saya dan saya merasa kondisi badan saya sudah fit. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu lah saya stop Pancro sampai pada saat ini. Dan sempat saya periksakan ke RS Rawalumbu kira-kira bulan Juni 2017. Sampai saat ini setiap minggu gula darah saya antara 130 dan 131 dan gula darah saya selalu normal sampai saat ini. Terima kasih BMCA, khususnya kepada Bapak. Segmen terakhir pemirsa, semoga Anda bisa memaksimalkan dan memanfaatkan sebaik mungkin. Saya ingatkan lagi untuk Anda yang berada di wilayah Surabaya, Sidoarjo atau sekitarnya, atau dari manapun Anda berada yang ingin langsung bisa berkonsultasi tatap muka secara langsung dengan Pak Haji Riko, boleh bisa datang di Rumah Sehat BMCA Surabaya yang ada di Jalan Bendul Merisi, Gang Talas 2 nomor 10. Nanti nomor teleponnya sudah ada tertera di layar televisi Anda, boleh dihubungi aja nanti supaya lebih maksimal untuk bikin janjinya ya. Nah tadi penyakit-penyakit yang cukup saya sebut mengerikan karena memang aduh kalau disepelekan bisa kemana-mana, diabetes, stroke, saraf terjepit, dan termasuk barusan Viti yang kita simak bersama pemirsa adalah diabetes yang ternyata dampaknya pun bisa kemana-mana nih Pak Haji. Salah satunya adalah yang menakutkan untuk laki-laki. Tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga takut kalau sampai laki-lakinya mengalami itu Pak Haji. Seperti apa tuh? Ya, jadi laki-laki itu paling takut ketika sudah tidak
tidak bisa memberikan kebutuhan biologis kepada istrinya. Yes. Salah satu penyebabnya adalah diabetes. Nah, diabetes itu bisa menyebabkan diabetic impotensia. Ini bisa menyebabkan lemah syahwat bagi laki-laki. Tetapi Anda jangan terlalu takut karena dengan obat saya ini sudah banyak membantu mengharmoniskan kehidupan rumah tangga. Ini adalah cengkuat. Jadi kapsul ini saya buat selain dari ramuan yang cukup bagus, juga selalu kami doakan seluruh herbal BMCA kita di Surabaya istighosahan seminggu sekali. Tetapi kalau di Bekasi setiap pagi dari jam 8 sampai jam 9 itu kita wiritan mendoakan pasien yang berobat di BMCA, baik yang datang langsung maupun tidak langsung. Kemudian ngasih energi kepada obat-obat kita. Nah, ini the second bestseller. The first one is Pancro. Jadi ini adalah bestseller nomor 2. Sementara ya ini kapsul cengkuat ini bestseller nomor 2. Sementara Pancro ini adalah bestseller nomor 1. Jadi ini hanya bisa didapat di Rumah Sehat BMCA, tidak ada di apotek. Jadi Anda bisa beli di toko daring atau langsung ke tempat BMCA. Nah, perlu saya jelaskan, di dalam kapsul bisa di zoom, di dalam kapsul Pancro ini satu botol ada 2 warna. Jadi kalau yang polos ini, yang putih polos ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Sementara yang polos sama merah fungsinya untuk memperbaiki pankreas. Jadi ketika gula darahnya turun tetapi pankreas nggak dibenerin, insulin tidak terhasilkan, insulin tidak bisa menyatu dengan darah, gulanya akan tetap tinggi. Jadi kapan Anda mengetahui insulinnya itu berjalan? Ya ketika HbA1c Anda normal, di bawah 7 lah katakan itu, tapi bagusnya adalah 6,5 maksimal. Nah, nanti kelihatan banget HbA1c membaik atau turun, itu juga bisa dilihat dari kalau kondisi badannya. Kalau dulu kurus, makin gemuk. Nah itu HbA1c udah pasti turun. Itu bisa dilihat dari situ. Tapi lebih bagus juga memang ke lab ya, ke laboratorium, atau bisa juga di BMCA kita ada alatnya. Walaupun mahal kita beli karena ini demi kesembuhan pasien. Kemudian di dalam yang siapapun yang membeli kapsul Pancro ini, di dalam kardus ini ada pantangannya, ada makanan yang dianjurkan, ada makanan yang dilarang. Jadi nanti di sini ada misalnya makanan itu apa, minuman itu apa, buah itu apa, palawija atau umbi-umbian mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang aduh Pak Haji kok banyak pantangan, masih banyak kan yang hijau itu boleh. Lampu hijau boleh jalan, lampu merah berhenti. Jadi nanti pantangannya ada di sini. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa orang diabetes itu bisa menjadi banyak yang sembuh di BMCA, karena saya selalu mengadakan riset kecil-kecilan. Kalau teman-teman dokter saya selalu mengatakan, ya yang penting indeks glisemik atau indeks glikemiknya, glycemic indexnya itu dibenerin. Tapi bagi saya enggak, bukan hanya semangka itu indeks glikemiknya tinggi, 78. Tetapi karena karbohidratnya rendah, ketika makan itu ya memang dia cepat gulanya naik, tapi tidak banyak. Indeks glikemik adalah seberapa cepat Anda makan makanan tertentu, gulanya akan meningkat. Tapi kalau beban glikemik adalah seberapa banyak Anda makan makanan tertentu, gulanya akan bertambah. Jadi saya gabungan, karbohidrat saya hitung, indeks glikemik saya hitung, disitulah ketemu beban glikemik. Dan saya menang, pasien saya banyak. Anda mau dapat pahala, Anda mau dapat kapsul Pancro, pahalanya dari mana Pak Haji? Saya mengadakan riset, hasilnya saya umumkan kepada penderita diabetes, dan itu bermanfaat, Anda dapat pahala sampai Anda meninggal. Kemudian Anda dapat obat gratis dari saya. Disitulah saya akhirnya bisa menemukan mana buah yang bagus, mana makanan yang bagus, mana umbi-umbian mana yang bagus, yang goreng-gorengan yang bagus, semuanya ketemu adalah dari situ. Kadang-kadang juga penelitian anak UI, anak ITB, IPB saya baca dari situ. Jadi bukan hanya sekedar katanya. Kalau di BMCA tidak ada katanya, ilmiah. This is scientific. Jadi air saya ini ketika saya di Kanada, ketika saya di sana ya, ketemu Profesor Dr. John Martin. Kenapa saya kalau minum air kamu badan saya jadi enak, rasanya pegel-pegelnya ngilang. Terus kenapa orang-orang yang kamu obatin sembuh? Biar tidak menjadi klenik, John Martin, dia Profesor Dr. John Martin, saya bilang, pelajari ini kenapa air yang saya doakan tuh bisa menjadi seperti itu. Ternyata memang kadar pH-nya bisa meningkat. Kemudian ada energi yang ada di dalamnya dikandung. Seperti Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang udah membuktikan. Bismillahirrahmanirrahim, tiup, warnanya bagus seperti berlian. Tapi ketika dibisikin, dasar anjing kamu, warna juga jadi jelek.
Jadi air ini juga hidup. Jadi benar Oke. yang dikatakan di dalam Quran gitu kan. Jadi kalau kita tenang, kalau kita bagus, insya Allah juga bagus. Seperti di Viti tadi kan, sebelum minum air saya tarik, cus, dia jatuh. Tapi setelah minum air saya kuat. Gulanya saya bisa buktikan di tempat. Episode berikutnya kita harus Turun. coba seperti dulu ya Pak Haji ya, Betul, bagaimana betul. kekuatan Kekuatan energi daya tarik tertahan menarik sadar. itu ya. Baiklah, betul. terima kasih sekali Pak Haji. Waktunya masih kurang banyak sebenarnya. Semoga kita bisa segera bertemu Amin. kembali dalam kondisi baik dan sehat dan Amin. BMCA bisa semakin menyehatkan Amin. masyarakat Indonesia dan seluruhnya. Untuk Anda yang sedang sakit, semoga bisa cepat sembuh pemirsa. Untuk Anda yang sedang baik-baik saja dan sehat-sehat aja, semoga bisa tetap sehat-sehat juga. Ingat ya, kalau sehat itu mahal, sakit jauh lebih mahal. Terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa langsung saja bisa datang di BMCA Surabaya dan hubungi nomor yang sudah ada di layar televisi Anda pastinya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.